kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat korsleting listrik, 3 ruko di Lombok Tengah ludes terbakar. Minim kesadaran tentang keselamatan berkendara, korban kecelakaan lalu lintas di Lombok Tengah meningkat di tahun 2025. Jelang akhir tahun, Polda NTB musnahkan ribuan gram sabu-sabu dan ganja hasil operasi anti kerinjani. Tiga unit ruko di Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah ludes terbakar pada Senin malam. Menurut saksi, seorang penjaga toko, kebakaran yang menimpa toko percetakan dan aksesoris itu terjadi sekitar pukul 10 malam saat hendak beristirahat. Saksi mengaku tiba-tiba dikejutkan dengan kobaran api yang menyambar dari toko sebelah. Ia kemudian menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga sekitar untuk menghubungi pemadam kebakaran. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke ruko lain yang juga dekat dari permukiman. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, namun seluruh isi ruko termasuk mesin percetakan dan komputer tidak bisa terselamatkan. Jam berapa itu? Jam 9. Abang di sini nunggu? Iya, nunggu. Itu bangun-bangun udah api udah nyala? Ya, api dari sebelah sini. Dari sebelah? Ya, asapnya di sini banyak ada. Karena saya lari keluar. Abang posisi di dalam? Itu cepat apinya merambat? Cepat. Petugas menduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu ruko. Kedua, kalau di Kecamatan Mujur ada kebakaran, lalu anggota bergerak dan koordinasi. Yang dari Mujur minta bantuan di pos Praia Kota, sehingga rekan-rekan pos Praia Kota berangkat ke TKP sekitar jam 23. Mereka melakukan evakuasi kebakaran yang ada di Praia Timur. Alhamdulillah jam 12.20 sudah teratasi semua sampai pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Lukmanul Hakim dan Dredi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Penetapan upah minimum provinsi sebesar 2,6 juta rupiah oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menuai sorotan dari asosiasi buruh di daerah. Salah satunya Serikat Pekerja Nasional atau SPNNTB yang menilai kenaikan upah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan dan keinginan para pekerja secara keseluruhan. Kenaikan UMP hanya Rp70.000 dari tahun sebelumnya dinilai tidak seimbang dengan nilai pertumbuhan ekonomi di NTB dan tidak akan mensejahterakan para pekerja. SPN meminta Pemda meninjau ulang ketetapan itu dan mempertimbangkan kenaikan UMP menjadi 6% sesuai dengan usulan masukan para buruh. Kenaikan UMP sebesar 6% dinilai relevan dengan kondisi ekonomi daerah dan tuntutan ekonomi para pekerja di tengah semakin mahalnya harga kebutuhan saat ini. Sudah ditetapkannya UMP tahun 2006 oleh Pak Gubernur dengan nilai kenaikan upah itu hanya 2,7%, yaitu sekitar 70.000. Tentu ini sangat disayangkan. Karena pertama, kenaikan upah itu tidak berimbang dengan sebutan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB kan tumbuh lah ya. Dari SPN sendiri dan KSPI tentu selaku konfederasi berharap bisa ditinjau kembali tentang penetapan UMP tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi NTB bersama Dinas Tenaga Kerja menetapkan kenaikan UMP NTB sebesar Rp70.000 pada tahun 2026.
Besarannya adalah dari semula Rp2.602.931 juta naik menjadi Rp2.673.861 juta. Dari Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan. Kenapa ini kok sepotong sedikit? Hanya berapa persen? Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat jaringan pipanisasi PDAM dengan memaksimalkan sumber air alam untuk mencegah krisis air bersih di awal tahun. Optimalisasi jaringan salah satunya dilakukan dengan menyedot air yang bersumber dari mata air di pegunungan dan bendungan. Penguatan jaringan dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga di seluruh wilayah agar tidak lagi mengalami krisis air bersih. Banyaknya ketersediaan air bersih juga diharapkan menjangkau wilayah yang rawan kekeringan sehingga dampak kekeringan dapat dikurangi secara bertahap. PDAM mendata jumlah warga yang mendapatkan pelayanan air bersih di Kota Mataram dan Lombok Barat mencapai 160.000 pelanggan, yakni 85.000 pelanggan di Kota Mataram dan 75.000 pelanggan di Kabupaten Lombok Barat. Kalau kami misalnya bekerja sama dalam bentuk KPBU maupun yang lain-lain, terlalu besar investasinya. Saya khawatir itu membebani masyarakat, sehingga tetap kita ngejar keberpihakan pemerintah untuk mengalokasikan kita air dan biaya pembangunan IPA. Sementara biaya distribusi itu kan dari kita. Pemerintah Lombok Barat itu sudah menyediakan tanah 1,5 hektar sampai 3 hektar untuk pembangunan IPA, sehingga kenapa kita bangun di atas, di dekat. Pemda menargetkan penguatan infrastruktur air bersih rampung pada tahun 2027 mendatang dan mampu menjawab kebutuhan air bersih di wilayah rawan seperti Kecamatan Sekotong, Lebar, dan Batu Layar. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pembangunan jalan bebas hambatan akan mulai dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan jalan akan dimulai dari Desa Sengkol, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, menuju Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur sepanjang 25 km. Jalan tersebut nantinya akan menjadi jalur utama penghubung Pelabuhan Kayangan dengan Pelabuhan Lempar yang dapat ditempuh dengan waktu 1,5 jam. Proses persiapan telah dilakukan Pemda dengan melakukan studi kelayakan pada tahun 2025 yang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain rekayasa dan pembebasan lahan pada tahun 2026 nanti. Insya Allah akhir bulan ini selesai studi kelayakan, jadi tahun depan itu kita fokus anggar DED, desain teknisnya, kemudian sama sama pembebasan tanah. Ada gambaran lanjut itu dia jalurnya selatan atau selatan itu jalur ya. Karena lebih dekat ke bypass, kemudian ke port juga. Dan semua dia berapa? Biayanya? Sementara ini sih sekitar 3,7 triliun daripada tol. Kalau tol itu 22 triliun. Pembangunan jalan bebas hambatan ini diprediksi menelan biaya hingga 3,7 triliun rupiah. Selain untuk memperpendek jarak tempuh lalu lintas antar pulau, jalan itu juga nantinya diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan.